planet yang dipenuhi kehidupan di dalamnya. Hal ini bisa terjadi karena kondisi iklim bumi yang memungkinkan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Atmosfer, lapisan gas yang menyelimuti planet bumi, sangat vital dalam perkembangan dan kelangsungan kehidupan di atas planet ini. Atmosfer dibutuhkan dalam metabolisme makhluk hidup, memberi kehangatan dan perlindungan, memberikan habitat dan media transportasi udara, serta media distribusi energi dan mata rantai siklus hidrologi. Sumber energi yang menggerakkan dinamika atmosfer yang terjadi di bumi berasal dari energi radiasi matahari yang memanaskan permukaan bumi. Geometri dan pergerakan planet bumi serta kemiringan suhu rotasi terhadap orbit bumi, ditambah dengan topografi dan jenis permukaan yang berbeda, menyebabkan distribusi energi yang tidak merata, sehingga menimbulkan perbedaan temperatur, tekanan, dan menggerakkan sirkulasi atmosfer pada skala lokal, regional, hingga global. Atmosfer di wilayah Khatulistiwa memiliki karakteristik yang unik. Indonesia yang berada di wilayah Khatulistiwa menghadapi berbagai tantangan tersendiri dalam pengamatannya pada lingkungan Khatulistiwa ini. Sumber energi yang besar ditambah dengan kondisi geografis wilayah Indonesia yang kompleks berupa benua maritim dengan garis pantai yang panjang dan topografi pegunungan menyebabkan terjadinya banyak turbulensi, disipasi, proses non-adiabatik dan proses non-linear, sehingga wilayah ini lebih sulit untuk diprediksi dibandingkan dengan wilayah di lintang tinggi. Masih banyak misteri yang belum terungkap berkaitan dengan perilaku atmosfer di wilayah ini. Padahal, wilayah ini merupakan sumber ketidakpastian dan mempengaruhi dinamika atmosfer global. Informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi atmosfer serta prediksi dan proyeksinya sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan kebijakan untuk mendukung kinerja di berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, kelautan, perhubungan, energi, lingkungan hidup, sumber daya air, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer melakukan pengamatan parameter atmosfer, juga pengamatan polusi udara, ozon, aerosol, radiasi matahari, dan gas rumah kaca dengan dukungan teknologi modern. Tugas pokok Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer serta pemanfaatannya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer didukung oleh 3 bidang, yaitu bidang pemodelan atmosfer, bidang komposisi atmosfer, dan bidang teknologi atmosfer. Bidang pemodelan atmosfer melaksanakan berbagai kegiatan penelitian, antara lain penelitian dinamika atmosfer dari skala lokal, regional, hingga global. Penelitian fisika atmosfer, seperti proses konvektif, pembentukan awan, dan hujan. Juga penelitian mengenai variabilitas, anomali, ekstremitas, dan perubahan atmosfer. Serta penelitian mengenai interaksi antara atmosfer dengan daratan, lautan, dan biosfer. Bidang pemodelan atmosfer juga mengembangkan model-model atmosfer untuk simulasi maupun prediksi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta didukung oleh laboratorium komputasi yang dilengkapi dengan sistem komputasi kinerja tinggi.
Bidang komposisi atmosfer melaksanakan kegiatan penelitian mengenai komposisi dan proses-proses kimia yang terjadi di dalam atmosfer, termasuk penelitian mengenai ozon dan bahan perusak ozon, radiasi matahari dan fotokimia, gas rumah kaca, aerosol, polusi udara, dan deposisi asam. Bidang komposisi atmosfer juga menggunakan model-model kimia atmosfer untuk mengetahui penyebaran polusi udara. Dalam menjalankan tugasnya, bidang komposisi atmosfer didukung oleh peralatan pengamatan komposisi atmosfer dan laboratorium kimia atmosfer. Bidang teknologi atmosfer melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pengamatan atmosfer berbasis satelit, radar, airborne, dan in situ. Termasuk sensor-sensor pengamatan atmosfer seperti pilot roket sonda, balon sonda, sensor pengukur konsentrasi gas CO2, juga mini lidar, serta mampu mengelola datanya untuk mendukung penelitian dan pengembangan sains atmosfer. Bidang teknologi atmosfer juga mengembangkan basis data atmosfer dan sistem informasi untuk mendukung kegiatan penelitian maupun distribusi informasi, agar tak selalu bergantung pada peralatan dan teknologi luar negeri. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer juga mengembangkan peralatan sendiri, yaitu mini lidar dan drop sonda. Pengembangan metode analisis citra satelit dan radar juga dilakukan agar analisis yang dilakukan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada 4 misi yang diemban oleh Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dalam pengamatan atmosfer berbasis satelit dan terestrial. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi dalam litbang sains atmosfer dan iklim. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sistem basis data dan basis pengetahuan atmosfer dan iklim. Dan yang terakhir, misi itu adalah meningkatkan layanan informasi hasil penelitian kepada publik dan pengguna. Informasi pengamatan dan prediksi mengenai kondisi atmosfer tersebut disampaikan melalui Atmospheric Science and Technology Information System, sebuah decision support system atau sistem pendukung keputusan berbasis teknologi informasi yang telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut mengarah pada tujuan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer menjadi Center of Excellence di bidang sains dan teknologi atmosfer.